Selamat sore tim dosen yang terhormat. Kami kelompok B2 akan mempresentasikan mengenai keanekaragaman tumbuhan berbiji, yaitu Gymnospermae. Selanjutnya saya izin memperkenalkan anggota dari kelompok B2, yaitu Azhar Yazid, Ciara Aulia, Elvina Kiasa, Syabia Zakia, Dania Lintang, serta saya sendiri Yosefin Audrey. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai perbedaan dari Gymnospermae dengan lumut dan paku. Yang pertama, dari biji, Gymnospermae merupakan tanaman berbiji terbuka, sedangkan Bryophyta dan Pteridophyta sendiri tidak memiliki biji sama sekali. Lalu dari sisi jaringan pembuluh, Gymnospermae dan Pteridophyta memiliki kesamaan, yaitu sama-sama memiliki jaringan pembuluh berupa xilem dan phloem, sedangkan Bryophyta tidak memiliki jaringan pembuluh sama sekali. Lalu untuk organ reproduksi, Gymnospermae memiliki strobilus jantan dan strobilus betina, sedangkan Bryophyta memiliki antheridium dan archegonium, serta Pteridophyta memiliki spora. Perbedaan selanjutnya dapat dilihat dari akar, di mana Gymnospermae dan Pteridophyta sama-sama memiliki akar sejati, sedangkan Bryophyta ini tidak memiliki akar sejati, tetapi ia memiliki struktur yang mirip dengan akar bernama rhizoid. Lalu untuk ketergantungan air, Gymnospermae dan Pteridophyta fertilisasinya sama-sama tidak terlalu bergantung pada air. Sedangkan pada Bryophyta sangat amat bergantung pada air agar spermatozoidnya dapat bergerak ke archegonium. Lalu yang terakhir di fase dominasi, di mana Gymnospermae dan Pteridophyta sama-sama memiliki fase sporofit yang mendominasi, sedangkan Bryophyta semasa hidupnya didominasi oleh fase gametofit. Selanjutnya, mengapa Gymnospermae termasuk dalam tanaman berbiji? Sudah pasti alasan utamanya adalah karena Gymnospermae menghasilkan biji sebagai hasil dari reproduksi. Organ reproduksi Gymnospermae berupa strobilus jantan yang nantinya akan menghasilkan serbuk sari atau polen, serta strobilus betina yang nantinya akan menghasilkan bakal biji. Ketika kedua organ reproduksi ini mengalami pembuahan, maka akan menghasilkan bakal biji yang berkembang menjadi biji yang mengandung embrio. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara gymnosperm dan angiosperm. Bisa kita lihat pada tabel, terdapat beberapa aspek yang membedakan antara gymnosperm dan juga angiosperm. Yang pertama yaitu letak bijinya. Pada gymnosperm, letak biji tergolong telanjang yang tidak memiliki ovarium. Sementara pada angiosperm, letak bijinya dilindungi oleh ovarium yang nantinya akan berkembang menjadi buah. Lalu di aspek kedua yaitu alat reproduksi. Pada gymnosperm, alat reproduksi berupa strobilus, baik pada jantan dan juga betina. Sementara di tanaman angiosperm, alat reproduksi merupakan bunga sejati dengan organ kelopak, mahkota, benang sari, dan juga putik. Lalu pada proses pembuahan, gymnosperm pembuahan terjadi hanya sekali atau pembuahan tunggal, yaitu hanya bagian zigot saja yang dibuahi. Sementara pada tumbuhan angiosperm terdapat double fertilization, yaitu pembuahan antara zigot dan juga endosperm. Lalu pada proses penyerbukannya, gymnosperm umumnya dibantu dengan angin atau disebut juga dengan anemogami. Sementara pada angiosperm, penyerbukan dibantu oleh berbagai jenis, bisa dengan angin, serangga, burung, kelelawar, air, dan sebagainya. Lalu, melihat dari jaringan silemnya, gymnosperm didominasi oleh jaringan trakait. Sementara pada angiosperm, bagian silem terdapat organel tracheoid dan juga trakea yang menyupport transportasi. Lalu pada jaringan phloem, gymnosperm tidak memiliki companion cell, sementara pada angiosperm terdapat companion cell. Lalu pada daunnya atau bentuk daunnya, gymnosperm umumnya berbentuk sempit, kaku, dan seperti jarum. Sementara pada angiosperm, bentuk daunnya bervariasi, bisa melebar, menipis, majemuk, menjari, dan sebagainya. Untuk habitusnya, gymnosperm umumnya berpohon besar dan jarang memiliki bentuk yang habitus herba. Sementara pada angiosperm, habitusnya sangat bervariasi, bisa herba, perdu, semak, dan juga pohon. Lalu di bagian endospermnya, gymnosperm cenderung haploid atau N, sementara pada angiosperm cenderung triploid atau 3N, hasil dari proses double fertilization. Lama perkembangannya, gymnosperm relatif sedikit lambat
dan butuh waktu lama untuk matang. Sementara pada angiosperm, proses perkembangannya relatif lebih cepat dan sesuai dengan siklus hidup tahunan atau perennial. Pada kayunya, gymnosperm merupakan homoxilem yang didominasi oleh trakeid. Sementara pada angiosperm, heteroxilem. Terdapat trakea dan juga trakeid. Lalu distribusinya, gymnosperm cenderung lebih banyak di daerah yang beriklim dingin atau subtropis. Sementara pada angiosperm, dominasi distribusinya terdapat di seluruh dunia, terutama di bagian yang tropis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakter apomorfi dari gymnosperm. Terdapat beberapa karakter apomorfi yang menjadi ciri khas dari tanaman gymnosperm. Di antaranya, yang pertama, berbiji terbuka atau naked seed. Yang kedua, adanya serbuk sari atau polen. Yang ketiga, ovum dengan integumen. Yang keempat, adanya strobilus. Yang kelima, dominasi sporofit dengan jaringan vaskuler yang sudah lengkap, memiliki xilem dan juga floem. Dan yang terakhir, apomorfi dari gymnosperm adalah xilem-nya didominasi oleh trakeid. Baik, sekarang kita ke pertanyaan pembagian taksa dalam Gymnospermae serta karakter yang membedakannya. Nah, taksa Gymnospermae ini terdiri dari 3, yaitu Psychodophyta, Ginkgophyta, Coniferophyta, dan Genetales atau Genotophyta. Nah, yang pertama, kita bisa lihat pertama dari Psychodophyta. Terdapat dari gambar dari pohon filogenik ini, batang lateral dari Psychodophyta itu sudah hilang dan daunnya masih sederhana. Nah, untuk Ginkgophyta, daunnya sudah mulai lebih kompleks karena dia sudah melewati dari bagian leaf simple yang ada di bagian bawah. Persamaan di antara Psychodophyta dengan Ginkgophyta adalah di mana sperma mereka masih non-motil. Dan untuk Ginkgophyta hanya tersisa satu jenis saja yang masih bertahan dan sisanya sudah berbentuk fosil, yaitu Ginkgo biloba, satu-satunya jenis dari Ginkgophyta yang masih ada sampai saat ini. Kemudian kita pindah ke atas, yaitu Coniferophyta. Nah, Coniferophyta ini memiliki beberapa jenis yang lumayan terkenal, seperti Pinaceae, Aucariceae, Taxaceae, dan Podocarpaceae. Kemudian untuk Genetales, terdiri dapat dari Ephedra, Welwistachia, dan Netum. Nah, di antara keempat ini, 2 dari jenisnya adalah sperma non-motil dan 2 lainnya adalah sperma motil, di mana Psychodophyta dan Ginkgophyta merupakan sperma non-motil, sedangkan Coniferophyta dengan Genetales merupakan sperma yang sudah motil. Baik, sekarang kita ke peran dari land bridges sendiri. Yang pertama, migrasi antar benua. Nah, apa sih migrasi antar benua? Land bridges ini memiliki kemampuan untuk menghubungkan satu daerah atau satu benua dan benua yang lain. Jadi, jika ada gymnospermae di benua A dengan ada land bridges ini, maka spesies dari gymnospermae tersebut dapat berpindah menuju ke benua lain dengan bantuan dari land bridges. Yang kedua, penyebaran ke habitat yang tepat dan pencegahan kepunahan lokal. Nah, kedua topik ini lumayan berkesinambungan, di mana jika gymnospermae tumbuh di habitat yang tepat, maka akan mencegah kepunahan lokal, karena gymnospermae ini akan tumbuh dengan sangat baik. Yang keempat, memfasilitasi radiasi adaptasi. Maksudnya apa? Fasilitasi radiasi ini adalah ketika gymnospermae ini tumbuh di lingkungan yang baru, maka gymnospermae ini akan melakukan adaptasi. Nah, adaptasi tadi dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan atau munculnya spesies yang baru. Kemudian yang kelima, menghubungkan center of origin. Misalnya seperti apa ya? Misalnya Pinaceae dari mana ya? Dari Asia Timur, Pinaceae dari Asia Timur, namun dengan adanya land bridges, ia dapat berpindah dari Amerika Utara. Nah, Pinaceae ini merupakan salah satu bagian dari Bering land bridges, yang merupakan salah satu contoh asli dari peran land bridges sendiri. Nah, Bering land bridges ini membantu persebaran antara pohon pinus atau Pinaceae dari Asia, kemudian cemara atau Picea, dan hemlock atau suga. Jadi dengan adanya land bridges, ketiga spesies tadi dapat berpindah dari Asia Timur menuju Amerika Utara. Jadi dapat dikatakan peran land bridges ini memiliki peran sangat besar untuk penyebaran spesies gymnospermae dari benua ke benua. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Sabia Zakia Mursyid. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang slide peran tumbuhan gymnospermae pada ekosistem. Yang pertama adalah sebagai penghasil oksigen. Melalui fotosintesis, misalnya
divisi konifer berperan menjaga keseimbangan oksigen dan CO2 di atmosfer. Lalu adalah penyedia habitat. Hutan pinus, cemara, dan konifer lainnya menyediakan tempat hidup bagi burung, mamalia kecil, serangga, serta mikroorganisme. Yang ketiga adalah sebagai pencegah erosi karena akar yang kuat membantu menahan tanah, terutama di daerah pegunungan dan juga lereng. Yang keempat, bentuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Daun-daun pohon pinus atau konifer yang berbentuk jarum dengan kutikula tebal dan stomata membuat Gymnospermae mampu bertahan di iklim dingin atau kering sehingga menjaga keseimbangan ekosistem di habitat ekstrim. Lalu yang terakhir adalah bagian dari rantai makanan. Biji, daun, dan serbuk sarinya bisa dimanfaatkan oleh berbagai hewan, misalnya burung memakan biji pinus. Selanjutnya ada jenis-jenis Gymnospermae yang penting bagi kehidupan manusia. Terdapat 4 divisi utama Gymnospermae, yaitu yang pertama ada Cichadophyta atau Cichats, yang merupakan daunnya itu sering digunakan sebagai tanaman hias, dan beberapa spesies menghasilkan pati pada batang yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan tradisional. Lalu yang kedua ada Gingophyta atau Ginkgo biloba. Daunnya digunakan dalam pengobatan tradisional, misalnya untuk melancarkan peredaran darah dan sebagai antioksidan. Ginkgo biloba juga menjadi pohon hias yang tahan akan polusi. Yang ketiga, ada kelompok Coniferophyta, yaitu merupakan pinus, picea, abies, dan sebagainya. Kayunya dapat dipakai untuk industri bangunan, kertas, dan perabotan. Lalu getah pinus dapat menghasilkan terpentin dan resin. Biji pinus juga bisa dimakan. Dan minyak atsiri dari konifer banyak digunakan sebagai bahan obat dan aromaterapi. Yang terakhir, ada Genophyta, yaitu Eperda, Gnetum, dan Welwitschia. Eperda menghasilkan alkaloid atau eferdin yang dimanfaatkan sebagai obat asma atau obat tradisional. Lalu Gnetum atau melinjo, bijinya dipakai sebagai bahan pangan. Yang terakhir ada Welwitschia mirabilis, unik secara ekologi meski tidak banyak dimanfaatkan secara langsung. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tabel karakter Gymnospermae. Karakter yang akan saya bahas ada 5, yaitu plant sex, tipe daun, bentuk daun, filotaksis, dan sel kelamin jantan pada polen. Terdapat 4 divisi pada Gymnospermae yang akan dibahas, yaitu Cichadophyta, Gingophyta, Coniferophyta, dan Gnetophyta. Untuk plant sex-nya, pada Cichadophyta itu dioecious, yang artinya jantan dan betina ada pada individu yang berbeda. Gingophyta juga dioecious. Sedangkan Coniferophyta umumnya itu monoecious, tetapi ada juga yang dioecious. Untuk Gnetophyta dibagi menjadi 3 genus. Untuk Ephedra itu monoecious atau dioecious. Untuk Gnetum biasanya dioecious, dan untuk Welwitschia itu dioecious. Yang kedua yaitu tipe daun. Pada Cichadophyta, tipe daunnya adalah pinnatus atau menyirip. Pada Gingophyta itu berbentuk seperti kipas. Pada Coniferophyta itu bermacam-macam, ada yang linear, ada yang seperti jarum, dan ada yang seperti sisik. Pada Gnetophyta juga terdapat variasi tipe daun. Pada Ephedra, tipe daunnya kecil, menyerupai sisik. Untuk Gnetum, tipe daunnya lebar seperti Angiospermae. Yang ketiga, Welwitschia itu berbentuk seperti 2 daun yang panjang. Yang ketiga, yaitu bentuk daun. Pada Cichadophyta, bentuk daunnya mirip seperti paku. Pada Gingophyta, itu berbentuk seperti kipas dengan percabangan dikotom. Untuk Coniferophyta, bentuknya itu bisa seperti jarum, misalnya pada pinus, atau scale-like seperti sisik. Untuk Gnetophyta, pada Ephedra, bentuk daunnya kecil dan bersisik. Untuk Gnetum, bentuknya lebar. Untuk Welwitschia, hanya terdapat 2 helai daun yang panjang. Untuk filotaksis, pada Cichadophyta, spiral, roset di ujung batang. Pada Gingophyta, filotaksisnya itu spiral pada ranting. Untuk Coniferophyta, dapat berbentuk seperti spiral atau berbekas. Untuk Gnetophyta, untuk Gnetum, opposite atau decusate. Untuk Ephedra, itu axillary. Sedangkan untuk Welwitschia, berbentuk basal.
filotaksisnya. Yang terakhir yaitu sel kelamin jantan pada polen. Untuk Cicadophyta, bentuk sel kelamin jantannya adalah spermatozoid motil atau berflagela. Untuk Ginkgophyta juga sama halnya seperti Cicadophyta, spermatozoidnya juga motil. Sedangkan pada Coniferophyta, spermatozoidnya tidak motil, jadi sperma langsung bertemu dengan sel telur melalui pollen tube. Yang terakhir untuk Gnetophyta, sel kelamin jantannya tidak motil. Baik, selanjutnya pada karakter dengan bentuk soribulus betina pada Cicadophyta, dia itu lebih mirip sporofil. Lalu untuk ginkgo lebih mirip bunga, sedangkan Coniferophyta konnya besar, kayu, sisiknya tersusun-susun, jadi konnya lebih terlihat sejati. Untuk Gnetophyta pada genus Ephedera, dia konnya kecil, Gnetum menyerupai bunga, Welwitschia konnya terminal. Lalu selanjutnya pada karakter bentuk soribulus jantan, untuk Cicadophyta ini kon jantannya berbentuk silindris, Ginkgophytanya kon jantannya kecil, terus susunnya rapat. Coniferophytanya konnya kecil dan berbentuk seperti serbuk sari. Lalu untuk Gnetophyta, untuk genus Ephederanya kon jantannya kecil, untuk Gnetumnya bentuknya spike, dan Welwitschia-nya konnya kecil. Lalu untuk karakter selanjutnya, posisi strobilusnya pada Cicadophyta, posisinya ada pada apikal atau ujung batang. Terus untuk Ginkgophyta pada terminal pada ranting. Coniferophyta umumnya aksilar tapi ujungnya ranting. Lalu untuk Gnetophyta, untuk genus Ephedera dan Gnetum berbentuk aksilar, sedangkan Welwitschia terminal. Lalu untuk karakter selanjutnya yaitu biji pada kaki Cicadophyta, bentuknya besar, berwarna cerah, seperti merah dan oranye, dan terbuka. Untuk Ginkgophyta, bijinya berdaging dan baunya lebih tidak sedap karena ovulum yang terbuka atau telanjang. Pada Coniferophyta, biji telanjangnya terdapat sayap contohnya pada pinus. Terus Gnetophyta itu biji telanjangnya itu lebih mirip angiosperma, misalnya contohnya Gnetum. Untuk masing-masing contoh pada divisi ini, seperti Cicadophyta contohnya Cicas revoluta, lalu Ginkgophyta contohnya Ginkgo biloba, lalu Coniferophyta contohnya Pinus, Abies araucaria, lalu Gnetophyta contohnya Gnetum gnemon, Ephedera, Welwitschia mirabilis. Berikut merupakan referensi yang kami pakai. Sekian presentasi dari kami kelompok B2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.